terlebih dahulu. Oke, mudah-mudahan teman-teman yang lain menyusul aja ya. Mana sudah terlihat belum screen-nya? Udah ya? Oke, baik. Kita akan bahas dulu. Oke, ini adalah pertemuan yang selanjutnya setelah kemarin saya berikan paket berapa lupa lagi, paket 15. Nah, ini adalah paket 16 yang akan saya bahas ya. Nah, apa saja di paket 16 ini kita akan lihat. Oke, ini dia soal yang pertama untuk di paket selanjutnya. Oke, kita akan bahas. Di sini disebutkan katanya gerakan air dari lingkungan luar melintasi selaput biji katanya. Untuk keperluan dan perkecambahan disebut. Oke, di sini ada kata kuncinya, saya highlight dulu ya. Di sini ada kata kunci katanya gerakan air gitu ya. Dari lingkungan luar, berarti kalau dari lingkungan luar, kalau air mau bergerak itu salah satu jalannya itu adalah lewat akar, gitu kan ya. Kalau dia itu tumbuhan. Nah, sekarang ternyata di soal bukan berbicara tumbuhan, tetapi dia melewati selaput yang disebut sebagai biji. Oke, tentunya berarti dia tidak melewati akar, namun dia langsung melewati sel-sel pada biji tersebut. Nah, pertanyaannya bagaimana gerakan air ini sehingga dia bisa masuk ke dalam biji? Oke, kita akan bahas itu. Nah, konsep yang pertama, teman-teman, kalau kita mau berbicara bagaimana air bergerak saat biji akan berkecambah, maka teman-teman sudah tahu bahwa di dalam proses perkecambahan itu, ingat-ingat gitu ya, ketika air masuk dia melewati sel-sel pada biji itu, dia proses masuknya itu dia secara imbibisi. Itu kan ya, ini adalah proses yang khas yang dimiliki oleh pergerakan air hanya melewati sel-sel biji, namanya imbibisi, gitu ya. Oke, hanya lewati biji, ingat-ingat. Nah, yang kedua, ketika kita berbicara imbibisi air ini, teman-teman, dia diperlukan atau kapan terjadinya imbibisi air ketika biji dia mau melangsungkan proses yang disebut dengan perkecambahan. Berarti kalau biji mau berkecambah, berarti dia mesti melakukan tahap yang pertama, apa yang kita sebut sebagai imbibisi, gitu ya. Jika tidak terjadi imbibisi, maka sampai kapanpun biji itu akan tetap utuh dalam bentuk biji, tidak akan pernah jadi tumbuhan. Jadi kalau biji itu dia mau jadi tumbuhan, maka dia mesti terpapar oleh yang namanya air, gitu ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, teman-teman, kalau berbicaranya air, maka air ini dia di dalam proses imbibisi memang buat apa sih diperlukan gitu ya. Kenapa mesti ada air? Sebab air ini, teman-teman, ketika masuk ke dalam biji dia akan berkonsentrasi di dalam embrio pada biji gitu ya. Dia akan berkumpul pada embrio biji untuk mengaktifkan sel-sel biji. Nah, sel-sel biji ini, si embrionya ini dia akan aktif, gitu kan ya, ketika air masuk. Aktifnya embrio mengakibatkan embrio akan menghasilkan suatu hormon yang disebut sebagai giberelin. Nah, itu tujuan masuknya air, gitu ya. Jadi dia akan mengaktifkan sel-sel embrio, akibatnya embrio dia mampu menghasilkan hormon. Nah, dalam hal ini adalah hormon giberelin. Lalu hormon giberelin itu buat apa? Hormon giberelin yang dikeluarkan oleh embrio ini, teman-teman, dia akan menstimulus sel-sel aleuron. Apa sel-sel aleuron itu? Sel aleuron itu adalah sel yang terdapat di luar atau bagian lapisan terluar yang ada pada biji. Jadi sel-sel terluar pada biji itu namanya sel aleuron. Sel ini akan diaktifkan dengan hadirnya hormon giberelin sehingga sel tersebut mampu menghasilkan suatu enzim yang disebut sebagai enzim hidrolitik. Dalam hal ini adalah alfa amilase. Gitu ya, alfa amilase. Nah,
enzim alfa amilase ini atau dikenal dengan nama enzim hidrolitik ini, teman-teman, dia selanjutnya akan masuk ke dalam cadangan makanan. Nah, kalau berbicaranya biji dikotil, maka dia akan masuk ke dalam sel-sel kotiledon. Cadangan makanannya ada di kotiledon. Sedangkan kalau dia berada pada bijinya monokotil, maka enzim hidrolitik dia akan masuk ke dalam endosperm sebagai cadangan makanan dari biji monokotil. Jadi berbeda ya. Jadi kalau dia bijinya dikotil, sel-sel aleuron yang menghasilkan enzim hidrolitik, si enzimnya ini dia akan masuk ke kotiledon kalau dikotil. Kalau si bijinya dia monokotil, dia akan bergerak ke endosperm. Gitu ya. Nah, nanti yang selanjutnya itu akan digunakan untuk apa? Jadi cadangan makanan ada di kotiledon, cadangan makanan ada di endosperm. Selanjutnya akan dipecah menjadi glukosa. Glukosanya dikemanakan, Pak? Di glukosanya diberikan kembali pada embrio, ditransfer kembali pada embrio yang tujuannya adalah untuk proses metabolisme. Akibatnya biji berkecambah. Gitu ya, itu urutannya. Proses perkecambahan dimulai dengan adanya imbibisi. Gitu ya. Nah, konsep yang kedua, teman-teman, nah prosesnya itu nanti kita berbicara, nah kalau berbicara perpindahan air gitu ya, berbicara perpindahan zat, nanti ada yang disebut sebagai difusi, ada yang disebut sebagai osmosis, gitu kan ya. Nah, itu dia konsep-konsep, ada plasmolisis, ada konsep adsorpsi. Kita bahas satu persatu yang ada di soal. Yang pertama difusi. Kapan kita akan berbicara difusi? Kalau berbicara difusi itu dia perpindahannya itu sedang berbicara perpindahan suatu zat. Ya, apapun itu zatnya. Bisa juga ion, bisa juga, ya. Nah, perpindahannya itu dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Maka itu jawabannya pasti difusi. Gitu ya. Sedangkan kalau berbicaranya osmosis, berarti ini dia berbicara sedang perpindahan air, teman-teman. Air dari konsentrasi tinggi bergerak ke air yang konsentrasinya rendah. Sedangkan kalau berbicara plasmolisis, plasmolisis ini dia peristiwa di mana lepasnya membran plasma, teman-teman. Di mana plasmolisis ini terjadi? Pada sel tumbuhan, bukan pada sel hewan. Jadi sel tumbuhan itu kan punya dua pelapis ya, satu dinding sel, satu membran sel. Nah, membran sel dengan dinding sel itu dia rapat, nempel, ya. Nah, ketika terjadi plasmolisis itu membran selnya itu lepas dari dinding sel. Akibatnya apa? Akibatnya dia mengalami suatu proses yang disebut sebagai hipertonis. Jadi air di dalam sel tersebut keluar yang mengakibatkan membran sel pada dinding sel lepas. Jadi mengkerut selnya. Ya, sedangkan di soal ada konsep adsorpsi. Adsorpsi itu adalah penyerapan zat di dalam suatu benda. Jadi adsorpsi itu dia proses penyerapan. Makanya ada yang disebut sebagai readsorpsi. Gitu ya. Jadi proses penyerapan kembali kalau ada re-nya. Jadi penyerapan kalau adsorpsi itu ya. Oke, baik. Nah, berbicaranya gerakan air ini, kalau berbicara gerakan air pada biji sesuai di soal, maka jawaban yang tepatnya adalah imbibisi. Gitu ya, jawabannya adalah yang E. Gitu. Silahkan, ada pertanyaan soal number 1. Silahkan, ada pertanyaan tidak? Baik, kalau tidak ada kita masuk ke soal yang kedua ya. Oke, ini soal yang kedua. Di soal yang kedua ini dia hitungan. Oke, kita coba hitung ya. Oh, gede ting, bentar ya. Kita coba tuliskan pen ya. Oke. Nah, di soal teman-teman disebutkan katanya, wah ini susah ini, kita pakai ini lagi aja ya. Lagi aja. Oke, di soal disebutkan katanya persentase anak yang normal diminta anak normal katanya. Hasil dari mana? Hasil dari perkawinan katanya ayahnya hemofilia sedangkan ibunya dalam keadaan normal. Ya, maka persentase anaknya berapa yang normal katanya. Baik, kalau ayahnya dia hemofilia, ibunya normal, apa yang akan terjadi? Ya.
Nah, sebelum kehitungannya kita akan bahas dulu teman-teman bahwa konsepnya begini, gitu ya. Jika teman-teman menemukan soal, teman-teman, gitu ya. Ini dari perkawinan itu kita prediksi dulu bahwa dia akan menghasilkan 100% anaknya normal. Kenapa Pak 100% anaknya normal? Oke, kita akan lihat nih, kita identifikasi. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa hemofilia, buta warna, itu dia kelainan yang terpaut dengan kromosom X. Ingat-ingat, gitu ya. Nah, ingat-ingat bahwa teman-teman, si ayahnya ini dia dalam keadaan hemofilia, berarti ayahnya membawa satu X yang hemofilia ya. Kan ayah itu XY ya. Berarti X-nya itu dia hemofilia. Dia, si X-nya itu akan diberikan kepada anak perempuan, gitu ya. Perempuan dari X ibu yang normal. Maka kalau ada X ibu yang normal, ayahnya X-nya hemofilia, maka jadi anak perempuan di mana anak perempuannya tidak hemofilia. Yang kena kan cuma satu. Tapi dia akan menjadi anak perempuan yang karier. Gitu ya. Sedangkan laki-lakinya dia menerima kromosom Y dari ayah dan menerima kromosom X dari ibu, maka anak laki-lakinya itu dia normal semuanya. Ini dia konsepnya ya, secara konsep. Coba kita hitung Pak, bener nggak, bohong? Yuk kita coba perhitungkan. Begini, kita coba hitung ya. Di soal katanya adalah laki-laki hemofilia, maka cara menulisnya adalah X pangkat H Y, yang ini ya. X pangkat H kecil Y, berarti X-nya itu kena sama hemofilia, berarti dia dalam keadaan laki-laki yang hemofilia. Dikawinkan di soal dengan katanya anak perempuan dalam keadaan normal. Anak perempuan normal berarti X-nya tidak kena oleh H kecil, gitu ya, tidak kena oleh pangkat H kecil. Berarti begitu ya. Oke, rumusnya. X, H, Y ini untuk ayah. Ini 2 pangkat 1. Ingat-ingat 2 pangkat 1 ya. 2 pangkat N. N itu apa Pak? Sifat beda. Ini X dengan Y berbeda ya. Maka N-nya itu adalah 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 berapa Pak? 2. Berarti gametnya kamu turunkan untuk mencari gamet. Berarti ini 2 pangkat 1 turunkan 2 huruf. Gitu ya. Mesti ada 2 kan, maka turunkan X pangkat H kecil dan Y. Nah, gametnya, sebab ini 2 pangkat 1. Sedangkan yang ini 2 pangkat berapa Pak? XX. 2 pangkat N sama, N-nya berapa? Tidak ada yang beda, sama. X besar kan sama ya. Berarti N-nya nggak ada, berarti 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 berapa Pak? 1, berarti turunkan 1 huruf, X saja. Gitu ya, cara mencari gametnya. Ingat, 2 pangkat N. N itu adalah sifat beda. Selanjutnya, maka filial pertamanya, keturunan anak pertamanya, generasi pertamanya kamu kawinkan. Ini kawinkan dengan ini, maka akan jadi anak perempuan yang karier, yang ini ya. Yang Y ini kamu kawinkan dengan X ini, maka dia akan jadi anak laki-laki normal. Artinya keturunan pertama anak-anaknya 100% normal. 1 anak perempuan yang karier itu normal, ingat-ingat ya. Terus 1 lagi adalah anak laki-laki yang benar-benar normal gitu. Jadi jawabannya apa Pak? Jadi jawabannya adalah 100% anaknya dalam keadaan normal. Oke, itu soal nomor 2. Silakan, ada pertanyaan teman-teman? Silakan. Tidak ada pertanyaan? Oke, baik, kalau tidak ada. Bisa, Akmal? Sama Rasya? Bisa Pak, insya Allah. Oke, baik kalau bisa ya. Kita akan coba selanjutnya. Baik, soal nomor berikutnya. Nomor 3 berarti ya. Ini dia soal nomor ketiga. Ini yang belum saya rubah, maaf. Nah, ini dia. Di soal nomor 3, teman-teman disebutkan katanya
Penyakit yang bukan, ini berarti yang salah ya, yang bukan. Penyakit yang bukan disebabkan oleh mutasi, berarti yang salah. Cari mana yang bukan diakibatkan oleh mutasi. Mutasinya pada apa, Pak? Ada DNA, ada RNA. Di soal dimintanya pada DNA. Oke, gitu ya. Jadi penyebab penyakit, penyebab yang disebabkan oleh mutasi DNA. Satu, yang kedua, tetapi tidak diturunkan pada generasi berikutnya. Berarti jangan yang diturunkan, tetapi dia merupakan mutasi DNA. Mana? Oke, baik. Kita akan bahas satu persatu ya. Nah, berbicaranya penyakit yang diakibatkan oleh mutasi, teman-teman, kita bahas semuanya ya. Yang pertama di soal disebutkan katanya ada yang disebut sebagai kanker. Nah, kanker ini teman-teman dia memang penyakit gitu kan ya, yang disebabkan oleh apa? Dia disebabkan oleh abnormalitasnya pada suatu sel yang ada di dalam tubuh kita. Maksudnya abnormal bagaimana, Pak? Maksudnya begini teman-teman, kanker itu dia selnya abnormal. Nah, maksudnya abnormal adalah pertumbuhan pada sel kanker ini dia tidak dikendalikan oleh sel-sel otak kita. Ya, contoh nih telinga. Telinga dari kecil sampai sekarang kan tidak tambah besar, tambah besar, tambah besar, tambah besar. Kenapa? Sebab dia pertumbuhannya dikendalikan. Gitu ya. Beda dengan kanker, beda dengan tumor. Dia sudah tidak ada hubungannya lagi dengan pusat pengatur di dalam tubuh kita. Akibatnya dia pertumbuhannya sendiri. Kalau pertumbuhannya sendiri, makanya selnya disebut sebagai sel abnormal. Gitu ya, itu dia disebut sebagai abnormal, itu seperti itu. Jadi dia tumbuh tidak terkendali di dalam tubuh kita. Nah, penyebab utamanya apa? Penyebab utama dari kanker ini teman-teman dikarenakan adanya mutasi pada gen di dalam sel tersebut. Oke, bentar. Oke, saya kudu itu balik deh. Lumayan, bridging ya. Mal bisa tolong cek ada berapa orang ini kita mah? Baru bergabung berapa orang, Mas? Ini Pak Iwan hanya, Mas. Saya nggak bisa kembali. Udah ada 8, Pak. 8 orang. Halo, Mas? Iya, Pak. Mas? Udah ada 8 orang. 8 orang. Oke, siap. Oke, kasih Mal ya. Ini Pak Iwan ngontrol ke sini, Mal. Saya dicek nih sama Pak Iwan, Mal. Oke, selanjutnya saya ulangi kembali bahwa teman-teman yang hadir di sini, kanker itu dia penyakit abnormalitas sel di mana sel dia benar-benar pertumbuhannya tidak terkendali, gitu ya. Nah, kalau sel dia pertumbuhannya tidak terkendali, itu karena apa? Dikarenakan adanya mutasi pada sel tersebut. Ingat-ingat tuh mutasi, gitu ya. Pas siapa yang menyebabkan mutasinya? Pada umumnya adalah virus, teman-teman. Ya, nah akibatnya ketika mutasi pada gennya, otomatis sel kanker biasanya diturunkan, gitu ya, diturunkan. Makanya biasanya dokter suka nanya ketika misalkan ibu misalkan diperiksa nih, ibu kalian, jangan ibu kalian, ibu Mr. X misalkan. Ibu Mr. X sedang diperiksa sama dokter, Bu, waduh, ini ketika dicek di CT scan ternyata di sini ada benjolan misalkan, gitu ya. Ketika dicek benjolannya, oh ini tumor ganas. Berarti kan kalau sudah berbicara tumor ganas itu dia fasenya sudah masuk ke dalam kanker, gitu kan ya. Nah, ketika misalkan ditanya, ibu punya keturunan tidak? Biasanya suka nanya gitu dokter itu. Oh iya dok, ternyata itunya di atasnya memang punya keturunan seperti itu. Ya, jadi artinya orang yang memiliki kanker itu bisa jadi gitu ya, bisa jadi begini, menurunkan lebih besar resikonya terhadap anak-anaknya, gitu ya, resikonya lebih besar. Jadi seperti halnya diabetes, gitu kan ya. Jadi resiko yang kena ke anaknya itu lebih besar dibandingkan orang tua yang tidak punya latar belakang kanker, yang tidak punya latar belakang diabetes, gitu kan ya. Nah, jadi resikonya lebih besar untuk seseorang ketika orang tuanya atau keturunan dari atas memiliki kelainan ini, gitu ya. Yang kedua di soal ada yang disebut sebagai kwashiorkor, ya. Apa ini, Pak? Nah, kalau yang ini dia salah satu bentuk kelainan yang disebut sebagai gizi buruk atau bahasa kitanya yang terkenal itu kwashiorkor itu dia busung lapar.
Teman-teman mungkin pernah lihat ya yang busung lapar itu badannya krempeng kecuali ada satu yang gendut. Apanya yang gendut? Semuanya krempeng kecuali perutnya. Gendut tapi abnormal gitu ya, bukan gendut yang lucu, tapi gendut yang aneh gitu ya. Itu dia seluruh tubuhnya krempeng tapi di perutnya dia kembung gitu ya, di perutnya dia gendut. Nah, kenapa gendut di sini? Bukan berarti dia normal gitu ya. Dia abnormalitas terhadap suatu gizi. Apa abnormalitasnya? Dia abnormalitas terhadap suatu gizi yang kita sebut sebagai protein, teman-teman. Artinya busung lapar ini dia benar-benar malnutrisi terhadap protein. Jadi kekurangan banget, itu bahaya pisan, gitu ya. Nah, dikenal juga ada juga nama lainnya itu ketika dia kekurangan gizi, gitu ya. Ada yang menyebutnya, ada yang disebut sebagai di istilah kedokteran itu edemateus, gitu ya. Edemateus. Nah, ini dia tandanya dia dominan gitu ya, yang ditampakkan edema. Jadi teman-teman mungkin tahu edema gitu ya. Edema terkenal lah. Dia itu merupakan penumpukan cairan di dalam tubuh seseorang gitu ya. Terutama misalkan pada bagian-bagian mata kaki gitu ya. Terus di daerah kaki juga, di daerah perut, atau bisa juga di bagian-bagian tubuh yang lain. Jadi ada bengkak yang di dalamnya itu isinya itu cairan gitu ya. Nah, seperti itu. Atau misalkan di daerah perut ini kenanya, maka perutnya yang akan menggembung. Jadi gendutnya itu bukan gendut sehat. Di situ banyak cairan yang menumpuk gitu ya, akibat dari kekurangan protein. Aduh, kasihan kan ya. Nah, kebanyakan memang yang kita lihat itu gendutnya itu atau bengkaknya itu di daerah perut. Gitu ya, kwashiorkor. Ini yang kedua. Nah, yang selanjutnya ada buta warna. Nah, kalau berbicaranya buta warna, tadi sama halnya dengan hemofili, gitu ya. Sama dengan hemofilia. Dia kelainan genetik yang kenanya itu adalah rusaknya di daerah kromosom X, gitu ya. Dia kelainan yang terpaut kromosom X. Berarti kalau kelainan yang terpaut pada kromosom X, berarti bisa menimpa laki-laki, dia bisa menimpa anak perempuan. Gitu ya. Nah, secara genetik buta warna ini teman-teman dia merupakan kelainan gitu ya, perwarisan sifat kromosom. Jadi artinya ini diturunkan. Nah, dikarenakan dia terpaut kromosom X, maka ayahnya kena ataupun ibunya kena, sifat kromosom X yang kena itu dia buta warna itu diturunkan. Buta warna, hemofilia itu dia diturunkan. Itu ya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Seperti halnya yang tadi hemofilia. Gitu ya. Oke. Nah, emang Pak tadi geningan ketika ayahnya hemofilia, tadi di soal nomor 2, nikah dengan ibu normal ternyata tidak ada anak yang hemofilia. Ada yang karier itu normal, memang normal, tetapi gen yang rusaknya itu dia diturunkan ke anak perempuan. Jadi anak perempuannya itu dia sifatnya sebagai pembawa. Nah, dia akan menurunkan kembali pada anak laki-laki berikutnya. Pasti anak laki-lakinya kena. Gitu ya, diturunkan, terus diturunkan. Itu dia buta warna. Yang selanjutnya ada yang disebut sebagai fenilketonuria. Nah, kalau fenilketonuria di soal yang nomor huruf D ini, dia merupakan penyakit bawaan lahir, teman-teman. Kalau yang ini, gitu ya, tentu sama, dia juga kelainan genetik, gitu ya, bawaan lahir. Jadi dia dihasilkan ketika memang dari lahirnya sudah kelainan genetik. Jadi bukan ketika tiba-tiba dewasa, tidak. Kalau fenilketonuria itu biasanya bawaan lahir, ya. Nah, menyebabkan apa pada penderitanya? Nanti penderitanya itu tidak bisa menguraikan asam amino jenis dari fenilalanin, ya. Dia tidak bisa mengurai atau tidak bisa memetabolisme ada yang disebut sebagai asam amino fenilalanin. Sehingga apa? Sehingga zat ini nanti menumpuk di dalam tubuh. Kalau menumpuk di dalam tubuh, nanti kelebihannya itu dia akan dikeluarkan di dalam urinnya, maka di urinnya disebut sebagai fenilketonuria, di mana si urinnya itu mengandung asam amino jenis fenilalanin. Gitu ya, bahaya. Asam amino ini berperan di dalam pembentukan hormon, pembentukan enzim, gitu ya. Kalau tidak dipecah, tidak diurai, dia keluar saja begitu saja, nanti kamu kekurangan. Gitu ya, akibatnya di urin ketahuannya itu ada fenilketonuria. Itu ya, bahaya juga itu. Nanti kelainan hormon selanjutnya, kelainan enzim, itu kelainan genetis. Gitu. Oke.
Nah, selanjutnya terus di pilihan yang E ada sickle cell anemia, teman-teman. Dia merupakan kelainan genetik juga. Berarti kalau kelainan genetik, ada genetik aja teman-teman, berarti biasanya konsepnya itu dia pasti akan diturunkan. Gitu ya. Nah, kalau yang ini dia disebabkan oleh adanya kesalahan gen yang kemudian mempengaruhi perkembangan sel darah merah. Maksudnya begini, misalkan induk pembentukan sel darah merah itu kan di sumsum tulang belakang, gitu ya. Induknya itu ternyata saat misalkan replikasi DNA ternyata ada terjadi mutasi sehingga terjadinya kesalahan pengkodean gen. Nah, maka apa yang terjadi? Nanti mempengaruhi induk dari sel darah merah itu, dia akan membentuk sel darah merah yang abnormalitas. Gitu ya, itu bahaya. Nah, sel darah merah yang mengidap penyakit ini biasanya dia memiliki bentuk yang tidak wajar. Jadi bentuknya tidak bikonkap lagi. Sel darah merah itu kan bikonkap, gitu ya. Bentuknya itu bukan lagi bikonkap. Kalau bentuknya tidak bikonkap, maka di dalamnya biasanya zat besi di dalam sel darah merahnya itu berkelainan juga. Ya, akibatnya di dalam proses pengikatan oksigen pasti berkelainan orang tersebut. Ya, akibat parahnya dia bisa menyebabkan sel darah merah tersebut tidak dapat hidup lama, gitu ya. Jadi akibatnya tidak bisa hidup lama, berarti peran dia sebagai pengikat oksigen itu dia berkurang, berarti berbahaya bagi orang tersebut. Ya, bahaya sekali. Jadi di soal disebutkan penyakit yang bukan karena mutasi dan tidak diturunkan adalah kwashiorkor, ya, dia kekurangan protein. Kalau yang lainnya diturunkan, ya, akibat mutasi. Oke, bisa? Ada pertanyaan? Silahkan, ini soal nomor 3. Silahkan teman-teman semuanya boleh bertanya. Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan berarti ya. Soal nomor ke-4. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, soal yang keempat ada McQueen nih. Oke, apa nih soalnya? Hanya satu katanya dari 2 alel. Oke, saya ulang. Hanya satu dari 2 alel setiap induk yang mungkin diteruskan pada keturunannya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan apa? Oke, baik. Alel teman-teman sudah tahu kan ya? Alel itu apa? Alel itu adalah pasangan dari gen. Ingat-ingat, gitu ya. Gen di dalam tubuh kita itu dia selalu berpasangan. Namanya alel. Ingat-ingat ya, alel itu adalah pasangan gen. Di mana apa letaknya gen? Itu dia ada yang disebut sebagai namanya locus. Locus itu adalah tempat di mana gen itu berada. Setiap gen punya pasangannya. Pasangan gen disebut sebagai alel. Gitu ya. Oke, nah ini hanya satu dari 2 sel katanya setiap induk yang memungkinkan diteruskan pada keturunannya. Nah itu teh sesuai dengan ketentuan apa? Berarti ini dengan hukum yang kita sebut sebagai hukum Mendel. Hanya hukum Mendel berapa? Kita akan bahas. Ya, baik. Nah, di atas sedang berbicara konsep yang disebut sebagai hukum segregasi bebas, teman-teman. Atau bahasa kitanya kalau di sekolah itu kita sebut sebagai nama lainnya adalah hukum Mendel. Nah, hukum Mendelnya segregasi bebas itu dikenal dengan nama hukum Mendel yang pertama. Gitu ya. Di mana isinya itu teman-teman sedang menyebutkan begini. Nah, pada pembentukan gamet, gitu ya, gamet siapa? Gamet anak, tentunya gamet yang mau dibentuk filial, gitu ya, keturunannya. Nah, pada saat pembentukan gamet si anak ini, teman-teman, kedua induk yang merupakan pasangan alel akan memisah sehingga tiap-tiap gamet menerima satu gen dari induknya. Nah, ini berarti di soal itu sedang berbicara hukum segregasi, gitu ya, hukum Mendel 1. Atau bahasa teman-teman, hukum Mendel 1 itu dia dikenal dengan nama persilangan monohibrid. Gitu ya, persilangan monohibrid, kenal kan ya? Kalau hukum Mendel 2 itu dia persilangan dihibrid. Nah, oke, seperti itu ya. Itu konsep yang pertama. Nah, konsep yang kedua, teman-teman, di sini ada kita ada konsep saya bahas nih, ada yang disebut sebagai disjunction, gitu kan ya. Nah, disjunction kita dikenal di dalam hukum Mendel itu sebetulnya mah ada kelainan atau ada saat dimana si DNA itu dia tidak berpisah dengan sempurna, atau si kromosom itu dia tidak bisa berpisah dengan sempurna, maka dia disebut sebagai non disjunction. Ini ada istilah
non-disjunction ya. Nah, berbicaranya non-disjunction ini teman-teman, atau bahasa kitanya gagal berpisah gitu ya. Gagal berpisah di tahapan boleh mitosis, boleh meiosis ketika teman-teman melihat proses anafase gitu ya. Proses penarikan ke atas dan ke bawah kromosom. Di situ gagal. Gitu, baik di meiosis 1 ataupun di meiosis 2 atau di mitosis. Nah, ketika terjadi non-disjunction ini, teman-teman, biasanya gagalnya berpisah kromosom mengakibatkan sel pada orang tersebut nanti satu kelebihan, sel pada orang tersebut yang lainnya kekurangan sebab gagal berpisah. Gitu ya. Contoh misalkan kelainannya ada, Pak, kelainan yang diakibatkan adanya non-disjunction ada. Apa? Misalkan mosaikisme gitu ya. Jadi adanya bercak-bercak gitu ya pada seseorang, atau ada yang disebut sebagai sindrom Down gitu ya, Down syndrome, di mana dia kenanya itu mutasi pada kromosom bernomor 21 yang mengatur bentuk muka gitu ya, mengatur bentuk wajah. Akibatnya kan orang Down syndrome Indonesia dengan Down syndrome-nya luar negeri sama, sebab dia mengendalikan kromosom yang sama, yaitu nomor 21. Gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada juga kelainan sindrom Turner. Jadi Turner itu teman-teman tahu mungkin ya, yang kelainan pada anak perempuan. Kalau Down syndrome itu bisa laki-laki bisa perempuan. Tapi kalau Turner itu dia kenanya itu ke anak perempuan, yang dimana kelainannya itu X0 gitu ya. Jadi si gonosomnya itu dia harusnya perempuan itu kan XX ya. Nah, ini jadi X saja. Di mana si kulit lehernya itu punya ciri, kulit lehernya itu teman-teman bisa ditarik gitu ya. Jadi kulit lehernya panjang, bisa ditarik. Aneh itu kelainannya. Terus selanjutnya ada yang disebut sebagai sindrom Klinefelter. Kalau Klinefelter itu dia terjadi pada anak laki-laki, di mana anak laki-laki ini dia payudaranya itu dia berkembang seperti halnya anak perempuan. Kromosomnya itu XXY, jadi X-nya itu double. Jadi X-nya itu ada 2 gitu ya, X, Y, double. Kasihan gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya di pilihan ada kodominan juga, kita akan bahas. Nah, kalau kodominan ini teman-teman dia situasi di mana ketika dua alel yang berbeda, jadi ada dua alel yang berbeda di mana di dalam genotip keduanya teman-teman, keduanya itu diekspresikan. Contohnya begini, misalkan saya punya gen B besar dengan gen misalkan huruf boleh teman-teman B besar misalkan dengan A besar, bolehlah ya. Nah, kalau dia kodominan, ketika dua alel yang berbeda tersebut bersatu gitu ya, bersatu, lalu kedua-duanya diekspresikan. Jadi dua gen itu dia diekspresikan gitu ya, diekspresikan dalam organisme itu. Nah, dalam keadaan ini ekspresi kedua alel itu dia menghasilkan fenotip dengan karakteristik keduanya gitu ya, dengan karakteristik si B dengan si C tadi gitu ya, karakteristik si keduanya itu dimunculkan, maka itu dia kodominan gitu ya. Nah, contoh kodominan misalkan golongan darah atau ya, golongan darah A dan golongan darah B, lalu teman-teman gabungkan antara A dengan B, apa yang terjadi? Maka dia jadi golongan darah terekspresi dua-duanya, jadi golongan darah AB gitu ya, itu kodominan. Seperti itu, dua-duanya diekspresikan. Nah, selanjutnya, berbicaranya hukum Mendel ini teman-teman, berbicara di hukum Mendel itu kan ada juga yang disebut sebagai hukum asortasi. Kalau tadi segregasi, ada satu lagi, ada yang disebut sebagai hukum asortasi. Nah, hukum asortasi ini di bahasa Indonesianya sering disebut sebagai hukum berpasangan secara bebas, gitu ya. Nah, ini dia berbeda dengan segregasi tentunya. Nah, di dalam hukum ini teman-teman, setiap sifat yang bisa berpasangan dengan sifat lainnya itu dia yang tidak sealel itu saat pembentukan gamet. Artinya ada hukum Mendel yang kedua ini teman-teman berbicara jadi induk dari ayah dengan ibu gitu kan ya. Dia akan memberikan masing-masing gennya, memberikan masing-masing kromosomnya
nanti pada anaknya, nanti dia akan berpasangan dari ayah dan dari ibu, lalu dia akan membentuk gamet baru, jadi individu yang baru, gitu ya. Jadi individu bisa jadi laki-laki ataupun perempuan, gitu ya. Kalau gametnya gamet jantan, berarti dia akan jadi sperma. Kalau gametnya gamet perempuan atau betina, maka dia akan menjadi ovum. Seperti itu ya, itu dia hukum asortasi atau hukum berpasangan secara bebas. Ini hukum Mendel yang kedua, itu ya, berbeda dengan hukum segregasi. Oke, jadi teman-teman, yang mengenai hanya satu dari dua alel setiap individu yang mungkin diteruskan pada keturunannya, ini sedang berbicara hukum segregasi, gitu ya, atau sedang berbicara hukum Mendel yang pertama, gitu ya, sesuai dengan ketentuan hukum Mendel 1. Itu dia nomor yang keempat, saya sudah bahas masing-masingnya ya. Oke, silahkan. Ada pertanyaan soal yang keempat. Kalau hukum Mendel 2 itu disebut sebagai dihibrid, persilangan dihibrid, gitu ya. Oke. Silahkan teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke soal yang nomor kelima. Ini dia soal nomor kelima. Di soal nomor kelima katanya ini hitung-hitungannya lagi nih. Risiko kelainan genetik katanya dapat dihitung dari profil genetik kedua orang tua katanya, betul. Dan sifat penyakit genetik itu sendiri sifatnya dominan atau sifatnya resesif, betul. Jika penyakit genetik ini bersifat dominan katanya dan muncul pada salah satu orang tua yang orang tua itu bersifat heterozigot katanya, berapa resiko kemunculan kelainan genetik pada anak-anaknya? Dimana risiko kemunculan genetik pada anak-anaknya. Nah, ini teman-teman berbicara tentang suatu penyakit genetik tetapi bersifat dominan. Ingat-ingat gitu ya. Dia genetik tetapi bersifat dominan, dan munculnya katanya dominannya itu pada orang tua yang sifatnya heterozigot. Jadi dia, ingat-ingat teman-teman, kalau dia heterozigot berarti dia kelainan sesuai soal ya. Saya ulangi, penyakit ini di soal ini diminta cari yang genotip suatu penyakit di mana penyakit genetiknya itu adalah bersifat dominan. Dan muncul katanya, ingat-ingat, mesti muncul pada yang heterozigot. Oke, baik, kita akan cari ya. Begini teman-teman cara mencarinya. Nah, berbicaranya penyakit dominan yang hanya muncul pada ketika saat dia melakukan proses heterozigot, itu kelainannya itu contohnya adalah yang sifatnya dominan tersebut. Contoh misalkan pada kelainan yang disebut dentinogenesis imperfect, teman-teman. Dia adalah suatu penyakit genetik di mana sifatnya dominan, gitu ya. Nah, kondisi di mana gigi berwarna putih susu, gitu ya. Jadi giginya itu berwarna putih susu. Nah, gen autosomnya itu dia bersifat dominan, dikendalikan dikarenakan dominan. Misalkan kita kasih lambang dikarenakan dentinogenesis, bolehlah kita lambang huruf besar dengan menggunakan huruf D, boleh. Pak, boleh huruf yang lain? Boleh. Gitu ya. Nah, huruf D ini ingat-ingat teman-teman, dia kelainan penyakit genetik yang bersifat dominan. Jadi berbeda ya dengan konsep pada umumnya. Ini ketika dia dominan malah dia kena, tetapi dominannya itu dalam keadaan heterozigot. Nah, ininya di soal disebutkan mesti heterozigot. Berapa persen katanya anak yang keturunannya di sini kelainan genetik yang muncul resikonya. Baik. Oke, kita akan coba persilangkan berapa kemungkinannya. Kita berebut persilangannya. Dikarenakan yang heterozigot itu salah satu induknya kan diminta yang heterozigot yang ini, yang punya kelainan dentinogenesis, ini contoh penyakitnya, di mana heterozigot dia dalam keadaan kelainan. Disilangkan dengan yang normal, berarti dalam keadaan D kecil, berarti kebalikan ya. Kalau dominan di soal menyebutkan dia dalam keadaan penyakit, gitu, berarti normal itu mesti dalam keadaan resesif. Jadi kebalikan, gitu ya. Ternyata dalam keadaan kecil-kecil malah dia dominan, gitu. Oke, baik. Nah, ini dia D besar D kecil, maka dia 2 pangkat N. Ingat-ingat kan ya, 2 pangkat N. N itu sifat beda. Ini beda Pak, D besar dan D kecil. Berarti ini 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu berapa Pak? Berarti ada 2, turunkan 2 gamet, D besar dan
D kecilnya. D kecil sama hurufnya, berarti dia 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 berapa Pak? 0. 2 pangkat 0 itu berapa Pak? 1. Gitu ya. Maka kalau 1, turunkan 1 huruf, yaitu D saja. Gitu ya, sebab dia 2 pangkat 0 adalah 1. Maka filialnya, keturunannya adalah D besar kawinkan sama teman-teman dengan D kecil ini. Maka dia jadi D besar D kecil. Terus D kecil ini teman-teman kawinkan dengan D kecil lagi, maka dia jadi D kecil D kecil. Artinya, resiko kemunculan kelainan genetik pada persilangan ini itu dia ada 1/2, gitu ya. 1 di antara kemungkinan 2 jenis anak. Jadi 1/2 itu berapa? 1/2 kali, kalau mau dipersentasi ya dikalikan 100 aja, enggak boleh ya. Jadi jawabannya adalah setengah. 1/2 ya. Oke, sip. Silakan, ada yang ditanyakan. Ini dia berkenaan dengan kelainan genetis, perhitungannya. Satu soal lagi mau saya bahas, ada 6 soal yang akan saya sampaikan di pertemuan kali ini. Dipersilakan. Nggak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, kita masuk ke soal yang terakhir, yaitu soal yang ke-6. Baik. Di soal yang ke-6, teman-teman, disebutkan bahwa jika pewarisan penyakit alkaptonuria katanya sama seperti albinisme, berarti ini dia, teman-teman kan tahu ya, bahwa albino itu atau albinisme ini dia kelainan yang termasuk ke dalam kelainan autosom. Ya, artinya kelainan autosom berbeda dengan kelainan gonosom. Kalau kelainan gonosom, ingat-ingat kelainan gonosom, karier itu ada di anak perempuan saja. Tetapi kalau yang ini dikarenakan kelainan autosom, maka sifat karier itu ada di laki-laki dan di perempuan. Beda ya, ingat-ingat. Pak, kalau kelainan gonosom apa? Kelainan gonosom itu yang tadi ada buta warna, ada hemofilia. Kariernya itu hanya ditemukan pada anak perempuan. Tetapi kalau dia penyakitnya termasuk autosom, maka contohnya albino, maka albino itu kariernya itu bisa di laki-laki, bisa di perempuan. Gitu ya, ingat-ingat tuh, itu konsep, jangan lupa. Oke, baik. Konsep yang pertamanya, yang diminta apa? Katanya kemungkinan akan yang lahir alkaptonuria dari perkawinan kedua orang tua yang terlihat normal pembawa. Tuh kan disebutkan. Normal pembawa bisa di laki-laki, bisa di perempuan, dua-duanya ini, gitu ya. Katanya orang tuanya normal pembawa, berarti bisa di laki-laki, bisa di perempuan, sebab dia autosom, kelainan autosom. Jadi bisa di laki-laki, bisa di perempuan. Oke, kita bahas. Nah, berbicaranya alkaptonuria, teman-teman, tadi sudah saya sebutkan bahwa dia kelainan genetis, gitu ya, yang menyerang kromosom, sifatnya kromosom autosom. Di mana penderita alkaptonuria ini dia tidak dapat diubah menjadi si alkaptonnya itu, gitu ya. Dia tidak bisa diubah menjadi asam malea setat, gitu ya. Nanti selanjutnya apa? Yang selanjutnya itu dia bisa dihasilkan menjadi perubahan bentuk lain, yaitu H2O dan CO2. Nah, akibatnya apa kalau tidak dipecah? Akibatnya kalau alkapton tidak dirubah, maka di dalam urinnya itu dia mengandung alkapton. Akibatnya si urinnya itu dia berwarna coklat tua. Atau bahkan yang kalau si alkaptonnya itu dia terlalu tinggi di dalam urin, maka si urinnya itu bisa kelihatan coklat menghitam. Gitu ya, coklatnya itu kehitam-hitaman. Bahkan ada yang sampai hitam, berarti artinya itu alkapton itu dia benar-benar banyak di dalam urin tersebut. Alkapton bahaya tidak Pak kalau misalkan seperti ini gitu ya, urinnya jadi hitam, ya bahaya gitu ya, bisa merusak proses filtrasi di dalam ginjal gitu kan, bahaya banget gitu ya. Oke, konsep yang keduanya, cara perhitungannya begini teman-teman. Di soal kan diminta normal pembawa, berarti orang tuanya dua-duanya pembawa gitu ya, karier. Parentalnya, induknya karier alkaptonuria, ya ayahnya misalkan, ibunya juga dia karier alkaptonuria. Ini sesuai soal ya, diminta diperkawinkan antara kedua orang tua, dua-duanya pembawa. Maka genotipnya adalah karier itu H besar H kecil, ya, heterozigot karier itu. Terus ini juga H besar H kecil.
Gametnya dua-duanya 2 pangkat 1. Ini dia 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 1. Maka gametnya ada 2. H besar, H kecil. H besar, H kecil. Lalu kalian bolehlah biar mau jelas buat sebuah tabel. Gitu ya. Nanti tabel yang gamet jantan misalkan dihorizontalkan seperti ini. Gamet yang betina ini dia divertikalkan misalkan. Itu ya, lalu kawin silang. H besar dengan H besar jadi ini. H besar dengan H kecil jadi ini. H besar dengan H kecil juga jadi ini. H kecil dengan H kecil jadi ini. Maka diminta di soal katanya kemungkinan akan lahir alkaptonuria gitu ya. Jadi yang lahir alkaptonuria berapa persen? Ini dia ketahuan yang alkaptonuria adalah H kecil H kecil. Ini dia. Gitu ya. Maka kemungkinannya 1 di antara 4 bentuk. Maka 1/4 gitu ya. 1/4. 4 kan anaknya ya ini ya. Maka 1 di antara 4 anak kemungkinannya kena atau sama dengan 0,25. Oke, jadi jawabannya di soal tentang kelainan autosom adalah 0,25. Oke, silakan. Habis soalnya teman-teman, silakan ada pertanyaan. Oke, silakan. Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih. Silakan, ada pertanyaan tidak? Saya stop screen dulu ya. Oke, kalau ada pertanyaan boleh. Akma, Rasya, Anissa Firly, terus Rapli, Raden Arsa, Tegar, Satrio boleh. Absennya sudah saya share di di chat box ya. Saya share kembali lah. Takut ada yang belum absen. Nah itu.